Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang tenaga honorer. Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas menyebutkan bahwa membludaknya tenaga honorer di kementerian maupun lembaga itu tidak lepas dari fenomena pegawai titipan. Menurutnya, fenomena pegawai titipan ini merupakan godaan bagi para pimpinan daerah. Hal itu diketahuinya berdasarkan pengalaman di saat menjabat sebagai Bupati Banyuwangi 2 periode, yakni pada tahun 2010 dan 2015, serta 2016-2021 yang lalu. Rekan-rekan sekalian, ia mengungkapkan hal itu saat dirinya menjabat sebagai Bupati di Banyuwangi. Ia bahkan tak keberatan untuk mengecek langsung ucapan tersebut karena sebagai bupati menurutnya itu namun Anas mengakui bahwa sempat membuat kesalahan selama menjadi Bupati Banyuwangi, yaitu tidak terlalu mengontrol jumlah tenaga honorer di instansinya. Ia luput mengecek di Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD soal berapa tenaga honorer yang dibutuhkan untuk membantu peningkatan kinerja. Jadi rekan-rekan sekalian, Menpan sudah mengakui bahwa pihaknya sudah membuat kesalahan oleh karena memang selama dirinya menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, ia tidak pernah mengontrol jumlah tenaga honorer di masing-masing SKPD. Bahkan ia tidak memonitoring terkait dengan jumlah tenaga honorer yang dibutuhkan untuk membantu peningkatan kinerja. Akhirnya honorer atau jumlah honorer itu melimpah, tidak terkontrol. Kadang honorernya nggak ada tetapi di kegiatannya banyak, maka pada saat didata muncul data hingga ribuan, sehingga beruntung saat itu dirinya mendapatkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengingatkan bahwa tidak diperbolehkan kembali untuk merekrut tenaga honorer. Surat yang diteruskan dari Sekda Pemprov Jatim kepadanya itulah yang menjadi acuan evaluasi pada tenaga honorer. Pada akhirnya meski ada urusan honorer dari meski ada usulan honorer dari tokoh tertentu hingga anggota DPR, Anas pun menolak dengan berpedoman pada surat tersebut. Bahkan seluruh tenaga honorer di instansinya saat itu dites ulang menggunakan sistem komputerisasi tes atau biasa disebut sebagai tes CAT. Jadi rekan-rekan sekalian, Menpan pada saat menjabat sebagai Bupati Banyuwangi ternyata melakukan tes ulang kepada seluruh tenaga honorer yang ada di instansi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan sistem CAT. Pemerintah memutuskan untuk menghapus tenaga honorer. Kebijakan ini pun diteken saat mendiang Cahyokumolo masih menjabat sebagai Menpan RB. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa rincian keputusan penghapusan tenaga honorer itu tertuang di dalam surat Menpan perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang tertanggal 31 Mei 2022 yang lalu atau pada saat almarhum Cahyokumolo masih menjabat sebagai Menpan RB. Surat inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk menghapus tenaga honorer per tanggal 28 November yang akan datang. Kini menyikapi surat tersebut muncul wacana pegawai negeri sipil part-time untuk menggantikan para tenaga honorer. PNS paruh waktu itu akan masuk di dalam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di mana secara detailnya terkait dengan tupoksi atau mekanisme pengangkatan itu saat ini masih dibahas di dalam rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, demikian video kali ini. Silakan kirimkan komentar dan tanggapan rekan-rekan terkait dengan honorer titipan yang sempat disinggung oleh Menpan.
di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.